Eh, kita malam ini mulai memasuki babak kedua dari Caminar Conmigo yang sama-sama film Ignacio de Loyola. Kalau masih ada yang ketinggalan atau belum puas nontonnya, silahkan untuk membeli DVD di puskat. Ya, linknya ada di lampiran ini. Di WhatsApp grup juga sempat diposting kontak person dari puskatnya. Jadi ya, kok filmnya nggak di forward atau nggak diupload ke YouTube? Wah, yang nggak bisa, ada hak ciptanya. Ntar kami di ban sama YouTube sama puskat ya. Jadi harap maklum. Baik, Bapak Ibu, ini singkat, padat. Jadi kita segera saja dan rahmat Tuhan untuk kelancaran penyelenggaraan. Saya persilahkan kepada. Mari kita awali acara malam ini dengan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, beri kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Menghidupi satu demi satu hari. Menikmati satu demi satu peristiwa. Menerima kesulitan sebagai jalan menuju perdamaian. Mengambil seperti yang Dia lakukan. Dunia yang penuh dosa ini sebagaimana adanya, bukan seperti yang kami inginkan. Mempercayai bahwa Dia akan memperbaiki segalanya jika kami berserah pada kehendak-Nya. Agar kami cukup bahagia dalam hidup ini dan sangat bahagia dengannya selamanya di kehidupan selanjutnya. Tuhan yang baik, anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan, kemampuan untuk dapat melihat segala sesuatu kini dengan mata baru, untuk memilah-milah, memilih-milih, lalu menguji roh yang dapat membantu kami membaca tanda-tanda zaman, untuk mencecap nikmat segala hal yang menjadi milik-Mu, dan untuk mewartakan segala hal ini kepada pribadi-pribadi di luar kami. Berilah kami kejenihan pemahaman yang Engkau berikan kepada Santo Ignatius. Utuslah Roh Kudus-Mu, membimbing kami selama keziarahan Caminar Conmigo ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih, Novia. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan mohon maaf bahwa 2 malam berturut-turut breakout room-nya gagal. Jadi malam ini linknya ganti pakai link yang Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi salah satu solusi yang manjur top chair untuk mencoba. Nah, sebelum kita memasuki rangkaian acara malam hari ini, panitia bermaksud untuk menguji pembagian breakout room. Banyak ya. Kita akan dibagi dalam 40 breakout room, yang mungkin masih 4 orang. Lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih dengan dukungnya tadi berpartisipasi dalam breakout room. Setelah 2 malam kita sempat bermasalah, ya seperti saya sampaikan, mungkin linknya, Zoom-nya butuh kearifan Nusantara ini, kearifan lokal. Jadi kita pakai link lokal lebih lancar. Jadi teman-teman yang mungkin baru join, masuk terus langsung dipecah, mungkin kebingungan ya. Beberapa fasilitator juga sempat nanya, ini saya mesti ngapain? Nggak apa-apa, itu cuma trial aja. Baik, Bapak Ibu, malam ini tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei, kita akan ada 7 kali ketemu, 2 hari sekali. Kita masuk ke bagian 2 dari rangkaian besar Caminar Conmigo tahun 2022. Bagian pertama itu yang 2 malam kemarin kita nonton bersama film Ignacio de Loyola. Yang masih mau nonton filmnya, saya undang untuk membeli DVD-nya melalui Puskat. Linknya ada di lampiran email Bapak Ibu. Kontaknya juga sempat diposting di WhatsApp grup peserta. Nah, di bagian kedua ini
saya akan memberikan pengantar gambaran keseluruhan kegiatan Kaminar kita. Saya coba share screen-nya. Baik, Bapak Ibu, Kaminarkon Inigo itu kita diajak untuk menapaki kisah hidup Santo Ignatius dan dibawa kepada kisah hidup kita sendiri. Sesuai logonya yang ada di layar, itu ada logo Ignatius 500 tahun. Ya, kegiatan Kaminar Kon Inigo ini juga merupakan bagian dari kegiatan peringatan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius Loyola. Berbeda dengan tahun lalu, yang topiknya dan fokus perenungan refleksinya itu pertobatan Inigo menjadi Ignatius. Pada tahun ini kita mengambil sejarah hidup yang sama, Santo Ignatius Loyola, tapi mengambil fokus pengambilan keputusan bersama Ignatius. Karena Ignatius sudah membaktikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Dengan demikian bahwa seluruh rangkaian kegiatan peziarahan kita ini juga kita pandang, kita hayati sebagai satu proses mengambil keputusan bersama Yesus sendiri. Nah, kenapa kegiatan Kaminarkon Inigo ini disebut ziarah? Kaminarkon Inigo artinya berjalan bersama Ignatius. Disebut dengan ziarah karena merupakan satu kegiatan aksi dan refleksi yang digabungkan. Ya, ini merupakan gambarannya ungkapan dan aplikasi dari makna ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Ada rangkaian kegiatan, raga kita melakukan aksi, jiwa kita melakukan refleksi. Hal-hal yang sekular kita gabungkan dengan hal-hal yang sakral. Hal-hal yang duniawi, kita bekerja dan berkarya, melakukan sesuatu aktivitas di dunia, tapi jiwa kita, semua hati pikiran kita mengarahkan kepada Tuhan, hal-hal yang surgawi. Dan keduanya dilakukan bersama-sama, menjadi satu paradoks saling bertentangan dan dilakukan dalam setiap hembusan nafas kita. Itu sikap diri kita sebagai peziarah. Kalau Bapak Ibu semua melakukan berziarah, tujuannya apa sih? Berziarah bisa mengingat kembali, ingin meneguhkan iman, menyucikan diri, dan mencari kebenaran. Pada saat Bapak Ibu misalkan melakukan ziarah, oh saya mau ziarah ke gereja 9 Gua Maria di Keuskupan Agung Semarang misalkan. Pada saat kita melakukan aktivitas itu, kita bersusah payah, mungkin berkendara, naik bis, berjalan ke sana kemari, melakukan doa rosario di tiap-tiap Gua Maria. Pada saat kita melakukan aktivitas itu, seluruh jiwa raga kita diarahkan juga kepada Tuhan. Jadi harapannya selama teman-teman, Bapak Ibu sekalian melakukan peziarahan Kaminarkon Inigo ini, sikap diri seperti itu yang dijaga dan dipelihara selama melakukan kegiatan peziarahannya. Akan ada 7 punta refleksi yang akan dibagikan bertahap 2 hari sekali, mulai malam hari ini di punta pertama. Ya, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 28 Mei, 2 hari sekali kita ketemu, itu pertemuannya singkat, cuma 1 jam aja, mulai dari pukul 19.30 hingga 20.30. Bagian ketiga itu adalah pertemuan penutupan. Bapak Ibu yang pegiat spiritualitas Ignatian tentu sudah mengenal metode doanya latihan rohani. Dibagi jadi 3 bagian, preparasi, aksi, dan refleksi. Dalam cakupan besar kegiatan Kaminarkon Inigo ini, preparasi kita ya di 2 hari yang 2 malam kemarin, nonton kisah hidupnya Santo Ignatius. Aksinya kapan? Ya yang akan mulai dari malam ini sampai dengan tanggal 28. Ada 7 puncak refleksi. Kalau Bapak Ibu terbiasa melakukan jalan salib, misalkan ke Sendang Sono, mulai dari perhentian 1 sampai perhentian 14, ya kita bisa menganggap dan memandang ke-7 punta itu juga sebagai puncak-puncak tempat kita melakukan aksi lagi.
Bagian terakhir, refleksi di tanggal 29 Mei merupakan pertemuan penutupan. Teman-teman, Bapak Ibu semua peziarah diundang untuk membagikan keseluruhan pengalaman Kaminar Pon Inigo-nya. Nah, dalam bentuk kegiatan pribadi, konsep preparasi, aksi, dan refleksi dilakukan setiap kali kita melakukan kegiatan peziarahan ini. Ya, langkah 1 sampai 1, 2, 3 mulai menyadari, mohon rahmat, itu merupakan bagian dari preparasi harian pada saat kita ingin melakukan kegiatannya. 4, proses perziarahan dan bercakap-cakap dengan Tuhan merupakan bagian dari aksi dan refleksi. Yang ke-6, kita juga diminta untuk menulis pengalaman kita di jurnal peziarahan. Jurnal peziarahan itu apa sih? Kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti latihan rohani pemula tentu tidak asing. Ya, buku refleksi. Bagi yang belum pernah ikutan LRP, pilih aja satu buku kosong, tumpahkan semua pengalaman, ingatan kita, perasaan kita selama melakukan kegiatan ini dalam buku tersebut. Buku ini nanti bisa dipakai kapan saja kita teringat dan kita ingin membaca lagi. Dan juga sebagai panduan, nanti kalau seandainya ada pertemuan percakapan rohani di breakout room, bisa dibagikan dan sudah tahu apa yang mau disampaikan. Ngomongnya jadi nggak ngalor ngidul. Semuanya fokus ke topik yang sama. Nah, kegiatan apa yang dilakukan setelah kita mendapatkan pokok-pokok doa refleksinya? Bisa melakukan kegiatan apa saja keseharian kita. Kalau kita secara khusus mau berziarah, misalkan mau melakukan jalan salib, kita kan melakukan doa dari teks buku doa jalan salib. Kemudian kita bergerak dari perhentian 1, kedua, sampai dengan ke-14. Kalau kita ziarah Gua Maria, di setiap Gua Maria kita berdoa, memohon berkat kepada Santa Maria dengan melakukan doa Rosario. Kan ada aktivitas berdoa, atau berjalan dari perhentian 1 sampai perhentian ke-14. Nah, Kaminar Pon Inigo ini juga kegiatannya dibebaskan ke kita, mau melakukan apa saja. Mau melakukan jemur tuh ya, atau mau menyapu halaman, atau kita mau belajar atau mengajarkan anak sesuatu, atau kita gabungkan dengan kegiatan kita yang berolahraga, berlari, berjalan. Kalau ternyata nggak sempat semua dalam perjalanan kita juga, atau sekedar mencuci piring, itu bisa dilakukan. Prinsipnya apa aja? Ada yang tanya, Pak, apakah saya boleh sambil latihan kur? Silakan. Bernyanyi itu kan sama aja 2 kali berdoa. Kalau seandainya kita mau menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan pada saat latihan kur itu merupakan satu wujud doa yang sesungguhnya, pasti maknanya jadi lebih dalam. Pada saat menyiapkan materi ini, saya juga teringat dengan pelajaran fisika saya dulu waktu masih SMP. Mungkin Bapak Ibu mengenal ya, yang istilah bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan itu adalah sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatannya itu bisa 0 atau bisa angka tertentu tapi tetap. Jadi saya pikirkan, oh ya, kita kadang melakukan refleksi butuh suasana hening. Pada saat kita hening sebentar, kita bisa memfokuskan diri kita dan memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Pada saat kita bergerak beraturan dengan kecepatan tertentu, kita juga akan masuk ke tahap itu. Mendapatkan suasana hening. Pada saat kita berlari dengan kecepatan tetap, kita sudah hafal rutenya, bawah sadar kita akan membantu tubuh kita bergerak, pikiran kita bisa diarahkan ke materi refleksi. Pada saat kita sedang mencuci piring dengan gerakan teratur, menjemur baju, menyetrika, kemudian misalkan ada yang dirigen sambil memberi ketukan 4/4, 2/2, kita sadari bahwa ini juga merupakan satu kegiatan yang teratur sehingga kita bisa mencapai satu keheningan, membawa apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dari panduan refleksinya ke dalam semua aktivitas kita. Ini dalam skup kecil harian kita, dalam skup kecil kegiatan kita di Kaminar Pon Inigo. Kalau kita sudah terbiasa berlatih seperti ini,
kita akan bisa memaknai bahwa hidup kita juga merupakan suatu peziarahan. Akan ada 7 punta. Ya, nanti Bapak Ibu kalau saya ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat, nanti akan ada sesi tanya jawab. Akan ada 7 punta yang diambil dari kisah perjalanan Santo Ignatius. Kurang lebih seperti yang kita sudah saksikan di film Ignacio de Loyola, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau pernah membaca buku Berani Ambil Keputusannya Romo Sardi, atau membaca autobiografi Warisan Santo Ignatius, ini juga bisa dipakai sebagai panduan referensi. Di punta pertama akan mengambil kejadian momen Santo Ignatius di Pamplona, dan topiknya adalah kita mengenali gerak batin sebagai langkah awal hidup baru. Apakah ada peristiwa dan kebiasaan dalam hidupku yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita belajar mengenali gerak-gerak batin itu? Ada kerinduan, saat ini yang merupakan sapaan dari Allah untuk membimbingku supaya kembali dan mendekat kepadanya. Di punta kedua, dalam perjalanan Santo Ignatius menuju Gua Maria Aranzazu dan dalam perjalanan ke kota Montserrat. Di situ dia bertemu dengan orang Moor. Dan di sini kita diajak untuk berlatih dan merenungkan, temanya agak lucu sih ini, diskresi keledai. Hal apa saja yang menyebabkan kita membiarkan keputusan dikendalikan oleh pihak lain. Ya, dalam kasus ini, Inigo memberikan pengadilnya, hakimnya, keputusan apa yang diambil itu kepada si keledai juga alami. Kalau saya, ya mungkin pada saat lagi ujian, ya saya tergantung pada kancing baju saya aja mau pilih A, B, C, D. Kadang kan seperti itu. Ya, ini bisa jadi masa lalu kita yang kalau pikir sekarang justru kita bisa diajak merenungkan apa aja sih yang kita membiarkan lain. Apakah Allah pernah membelokkan rencana-rencanaku untuk menyelamatkan aku? Oh, dalam kasusnya Santo Ignatius ini, Tuhan membelokkan si keledai supaya nggak mengejar orang Moor, kalau nggak nanti orang Moornya akan dibunuh. Masuki punta ketiga tanggal 20 Mei, ini kita masuk kisah Santo Ignatius pada saat perjalanan ke Manresa dan mendapatkan pencerahan di tepi sungai Cardoner. Di sini kita akan diundang untuk belajar mendengarkan. Dalam mengambil keputusan, apakah kita pernah mengalami suatu pergulatan di masa lalu yang sulit sekali kita lupakan? Apakah pengalaman pembelajaran yang membuat kita belajar mendengarkan sapaan Allah, dan bagaimana aku menanggapi sapaan itu? Di punta keempat, ini dalam perjalanan ke Venesia, kita diajak merenungkan rancanganku, atau kita ingin mengambil keputusan, kita sudah memilah dan memilih, kita sudah timbang-timbang sana. Kalau yang udah biasa kerja di kantor, atau mungkin ada di level manajemen suatu perusahaan, bikin analisa pro and cons, positif negatifnya, untung rugi. Ke dalam lagi, apakah saya sudah membuat analisa SWOT? Kalau bahasa P4 dulu, apakah kita sudah menganalisa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam mengambil satu keputusan? Nanti kalau kita sudah buat rencana, apakah kita terus stick dengan rancangan kita, atau kita juga memasrahkan pada rancangan Tuhan? Dan bagaimana kita berani bersikap lepas bebas? Nah, di punta yang kelima, renungan yang kelima, ini kita diundang untuk melakukan satu hal yang lebih baik. Kadang kalau mengambil keputusan kan kita diundang untuk mengambil 2 keputusan yang paling baik. Tapi kan terus kemudian harus tetap diputuskan mana yang lebih baik yang akan kita lakukan. Kita diajak untuk bertindak dan mengolah diri kita untuk menjadi mempunyai karakter yang magis. Apakah kita sudah pernah berada di situasi di mana merasa bahwa setiap pilihan adalah semuanya baik? Nah, terus gimana kita milihnya? Apakah terus mau balikan lagi, minta keledai yang memutuskan? Nah, bagaimana Tuhan menuntunku dalam memilih dan mengambil keputusan yang lebih baik itu? Renungan selanjutnya di punta ke-6, ini pada saat Inigo di penjara
di Alcala. Ya, ya kalau di film kemarin kan kita teringat dengan pengalaman bahwa penjaranya dibakar, kemudian Inigo tetap bertahan, tidak mau pergi. Nah, pada saat kita di Punkta ke-6, kita semua diundang untuk merenungkan, bila kita berani berdiskresi, menimbang-nimbang, kita juga harus berani berserah. Sejauh mana aku harus ngotot memperjuangkan hal-hal yang kuanggap paling baik, dan bagaimana aku menjaga tegangan antara memperjuangkan prinsip pribadi atau ketaatan kepada institusi yang lebih kokoh. Nah, ya, ini satu hal yang menarik juga. Renungan yang terakhir, Punkta ke-7, itu mengambil tema dari pengalaman Inigo di Paris, Venesia, dan Roma. Satu hati dan budi menjadi pelayan gereja. Di Punkta terakhir ini kita diundang untuk mengambil keputusan, belajar mengingat dan belajar mengambil keputusan bersama. Kalau Punkta 1-6 lebih ke persiapan diri, persiapan batin untuk pengambilan keputusan pribadi. Nah, di sini kita diundang di Punkta yang ke-7, bagaimana kalau kita mengambil keputusan bersama dalam satu komunitas atau dalam keluarga. Ada dua momen yang bisa kita tinjau dari pengalaman Santo Ignatius. Yang pertama, pada saat Ignatius bersama teman-temannya mempersembahkan diri kepada Paus sebagai wakil Tuhan di dunia. Dan kemudian pada saat Ignatius bersama teman-temannya akhirnya sepakat untuk membentuk Serikat Yesus. Setelah rangkaian 7 Punkta ini, teman-teman akan diundang ke sesi penutupan pada tanggal 29 Mei, hari Minggu ya, 2 minggu lagi, jam 7 sampai dengan 9 malam. Kita semua diundang untuk berbagi buah peziarahan. Apakah Anda, teman-teman semua, mengalami kesulitan selama berziarah? Bila ya, bagaimana mengatasi kesulitan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan panduannya. Apa pengalaman menarik selama berziarah Camina con Inigo? Apakah Anda mendapatkan rahmat yang didambakan, atau malah mendapat rahmat yang lain? Ya, nah, ini kita diajak juga untuk dapat merenungkan semua pengalaman kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya baru dalam Kristus. Nah, selain berbagi di sesi penutupan, setiap teman-teman sudah melakukan aksi refleksi setiap Punkta, teman-teman itu diundang untuk membagikan pengalamannya, fotonya, selfie-selfie-nya ke dalam media sosial. Nanti minta tolong, misalkan diposting di IG, di Facebook, tolong di-tag juga IG-nya Latihan Rohani Pemula. Nanti tim admin medsosnya LRP akan repost. Ya. Teman-teman juga bisa yang ketinggalan mengikuti panduan Punkta setiap harinya, setiap 2 hari sekali, jangan khawatir. Materi paparan Punktanya itu akan di-upload di YouTube-nya LRP. Saya bersyukur nih, dari setahun terakhir, sekarang sampai dengan hari ini sudah lebih dari 1.000 subscriber. Yang nggak cari ketenaran juga, tapi toh ngelihat bahwa subscribernya nambah kan ya happy juga ya. Nah, selain itu, saya nggak punya media sosial, saya malu kalau dibaca untuk umum. Baiklah, tidak apa-apa. Panitia sudah menyediakan WhatsApp grup Buah Peziarahan Camina con Inigo. Linknya nanti akan dibagikan di WhatsApp grup peserta. Di situ teman-teman boleh menumpahkan semua refleksinya sehingga bisa dibaca dan dinikmati oleh sesama rekan peziarah. Dan semoga kita percaya juga bahwa pengalaman kita dalam berefleksi dan mengenal Tuhan dalam Camina con Inigo ini pasti juga akan mencerahkan dan meneguhkan sesama rekan peziarah. Ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini agak sedikit lebih detail tentang persiapan, pelaksanaan, dan refleksi Camina con Inigo. Bapak Ibu, ini teksnya cukup panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan setiap paparan Punkta, kita juga akan dikondisikan untuk membawakan refleksi kita, aksi peziarahan kita dalam 5 langkah doa, seperti dalam eksamen. Ada persiapan, doa pembuka, dambaan,
Aksi itu ya berarti perjalanan kita atau peziarahan kita, dan diakhiri dengan percakapan dengan Yesus atau dengan Santo Ignatius sendiri. Dan terakhir kita tutup dengan doa Bapa Kami. Nah, apa saja yang harus dituliskan dalam buku refleksi? Nah, pada saat selesai kita melakukan aktivitas, kita diundang untuk menuliskan pengalaman dan perasaan, panduan pertanyaan, hal penting apa yang terjadi dalam peziarahanku? Apakah aku mengalami gerak roh baik atau roh jahat? Nah, ya kita isi di sana. Kalau misalkan Bapak Ibu, semua rekan-rekan kita pada saat selesai melakukan aksinya dan selesai menulis refleksinya, jadi happy banget. Malah terus ingin cerita ke sana ke sini, senyumnya nggak berhenti sepanjang hari, ceria banget. Bapak Ibu bisa juga mungkin mengalami apa yang disebut dengan konsolasi. Tapi malah pada saat mengingat atau melakukan aksinya, kok saya malah sedih karena teringat pengalaman yang lain yang sedih, sehingga saya jadi lesu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mulai diganggu oleh roh jahat atau mengalami satu kekeringan rohani atau kesepian rohani. Kalau di spiritualitas Ignatian disebut dengan desolasi. Ya, di sini kita diundang juga untuk mengingat kembali tentang latihan pembedaan roh. Ya, ini bukan ngomongin tentang roh-roh di luar diri kita, ya, tapi lebih apa gerak-gerak batin yang terjadi dalam hati kita. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikut latihan rohani pemula, tentu istilah pembedaan roh tidak asing. Teman-teman yang juga pegiat spiritualitas Ignatian juga tidak asing dengan ini. Tapi kalau beneran asing, jangan khawatir. Di sini saya siapkan 2 link pembedaan rohnya yang diambil dari rekaman pembedaan roh, webinar pembedaan roh, latihan rohani pemula di season-season sebelumnya. Semuanya ada di YouTube-nya Latihan Rohani Pemula. Ini saya pilihkan 2 saja. Ada pembedaan roh 1, ada pembedaan roh 2. Pembedaan roh 2 ini saya pilihkan yang bersama Romo Paul Suparno. Referensi dari kegiatan ini adalah ya peristiwa-peristiwa dan kejadian yang dialami Santo Ignatius diambil dari buku Berani Ambil Keputusan karangan Romo Leo Agung Sardi dan film Ignatius de Loyola. Silahkan di sini ada linknya. Kalau yang ingin memiliki bisa segera membelinya. Tapi itu bukan satu paksaan ya. Semua materinya akan dibagikan cuma-cuma. Nah, terakhir saya terkesan kemarin dengan film Ignatius de Loyola. Ini ada satu doa dari Calixto kepada Inigo pada saat Inigo selesai disidang di Salamanca dan mulai perjalanannya menuju Paris untuk belajar. Ya, ini juga menjadi satu bekal bagi kita, seakan-akan Ignatius sendiri yang mendoakan kita dalam berziarah Caminar con Inigo. Mari kita set the world on fire. Demikian Bapak Ibu, paparan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini untuk kegiatan Caminar con Inigo. Oke, sebentar kita akan masuk ke sesi paparan pungta pertama. Tapi bila ada pertanyaan, oke, sudah ada pertanyaan, saya akan coba. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Diah Wendy. Institusi yang lebih kokoh itu apa ya? Misalkan ya, kalau kita bekerja, kita kan tentu pernah mengalami antara konflik pribadi dan konflik pekerjaan. Ya, mungkin aja kita ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata perusahaan tidak mengizinkan. Contohnya, pada saat menjelang Lebaran kemarin, itu biasa transaksi yang terjadi di perusahaan fast moving consumer goods itu tinggi-tingginya karena kesempatan untuk cari bisnis. Terus kita mau cuti, kan itu tidak dikasih. Nah, ini kan berarti ada konflik kepentingan pribadi dan ada kepentingan perusahaan. Itu contohnya. Tapi mau lebih dalam seperti apa, tunggu tanggal mainnya, karena ini bukan pungta pertama, tapi udah pungta yang kesekian. Nanti pada saat akan dipaparkan pungta itu,
kita bisa tanya jawab, dan kita juga pergulatan-pergulatan hal seperti ini bisa kita bagikan di percakapan rohani setiap kita ketemu. Kemudian, oh ya, materinya akan dibagikan setelah acara ini selesai. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Oke, apakah dari Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin bertanya sesuatu? Kalau belum ada, atau nanti kepikiran, pas mau tidur baru kepikiran, nggak apa-apa, teks aja, chat aja di WhatsApp grup peserta, di Japri ke saya atau ke Novia, nanti kami akan bantu untuk menjawabnya.